Salam untuk Bapak Ibu semua, kembali lagi bersama kami di channel ini. Channel tempat kita berbagi informasi, baik itu informasi ASN, informasi pensiunan, serta informasi lain yang relevan untuk Bapak Ibu dimanapun berada. Dan sebelum kami menyajikan satu informasi terbaru ini kepada seluruh Bapak Ibu pensiunan PNS, terlebih dahulu kami menyapa Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Jadi di video kita kali ini Bapak Ibu, kami hadirkan satu informasi penting, yakni 5 fakta penting terkait rencana penghapusan utang pensiunan PNS mulai Juli 2025. Di mana kabar tentang penghapusan ini Bapak Ibu tentu saja menjadi harapan bagi Bapak Ibu pensiunan PNS terkait dengan relaksasi dan penghapusan utang bagi para pensiunan aparatur sipil negara yang telah menjadi topik hangat di berbagai pemberitaan di media sosial saat ini. Dan informasi ini tentu saja membawa harapan bagi banyak pensiunan yang saat ini menanggung beban cicilan bank. Nah, untuk memberikan kejelasan informasi dan juga menghindari kesalahpahaman terkait dengan rencana penghapusan utang pensiunan ini yang akan dimulai pada Juli 2025, melalui video ini kami telah merangkum 5 fakta penting Bapak Ibu terkait dengan program rencana penghapusan utang ini bagi para pensiunan. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui informasi ini lebih lengkap dan menyeluruh, silakan Bapak Ibu simak video ini sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan bagikan video ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar setiap informasi yang kami update melalui channel ini dapat tersalurkan kepada Bapak Ibu dimanapun berada. Jadi Bapak Ibu semuanya, berdasarkan sumber yang telah kami rangkum dan telah terverifikasi, di mana ada 5 penjelasan penting soal program penghapusan utang pensiunan ini yang akan kami sajikan kepada Bapak Ibu pensiunan PNS. Yang pertama, terkait dengan resmi ada relaksasi, bukan penghapusan total. Dalam hal ini, utang Bapak Ibu pensiunan PNS. Dapat kami jelaskan Bapak Ibu, fakta pertama yang perlu dipahami adalah program ini berupa relaksasi dan penghapusan sebagian utang, bukan penghapusan total seluruh utang Bapak Ibu pensiunan PNS. Kebijakan ini secara khusus ditunjukkan bagi pensiunan yang tergolong dalam kategori rawan secara ekonomi. Menurut informasi yang beredar Bapak Ibu, skema ini telah disetujui oleh pemerintah melalui PT Taspen dan Kementerian Keuangan yang tertuang dalam Surat Edaran Taspen per Mei 2025. Dan kebijakan ini juga Bapak Ibu selaras dengan upaya penguatan daya beli yang diamanatkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah berlaku untuk utang mikro di bawah 50 juta. Dapat kami jelaskan lagi Bapak Ibu, tidak semua jenis pinjaman yang dilakukan oleh Bapak Ibu pensiunan PNS difasilitasi. Program penghapusan utang, sebagian utang ini difokuskan pada utang mikro dengan plafon maksimal 50 juta. Di mana secara spesifik Bapak Ibu, utang yang dimaksud adalah yang berasal dari program kemitraan atau pinjaman yang disalurkan melalui koperasi atau mitra resmi Taspen. Sementara itu, untuk pinjaman yang berasal dari bank komersial seperti BTN atau BRI, penanganannya akan tetap mengikuti mekanisme restrukturisasi biasa sesuai dengan kebijakan masing-masing bank. Jadi itu poin kedua dan juga penjelasan yang telah kami paparkan kepada Bapak Ibu pensiunan perihal penghapusan utang ini bagi pensiunan. Kita lanjut Bapak Ibu pada poin ketiga. Nah, untuk poin ketiga Bapak Ibu, tidak otomatis pensiunan harus mengajukan permohonan. Dapat kami jelaskan lagi, terkait dengan penghapusan ini harus mengajukan permohonan di bank mitra di mana Bapak Ibu melakukan peminjaman. Keringanan ini tidak diberikan secara otomatis kepada semua pensiunan. Itu perlu dicatat dulu Bapak Ibu ya. Para pensiunan yang merasa memenuhi kriteria dan ingin mendapatkan manfaat dari program ini harus mengajukan permohonan secara resmi ke mitra keuangan atau koperasi tempat Bapak Ibu meminjam uang tersebut. Jadi itu harus dipahami Bapak Ibu ya. Kemudian dalam proses pengajuan tersebut, dalam hal permohonan untuk penghapusan utang atau pemotongan daripada cicilan utang bank bagi para pensiunan, ada beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan
oleh para pensiunan PNS. Yang pertama adalah surat permohonan resmi, kemudian fotokopi KTP, ketiga fotokopi SK pensiun, dan terakhir adalah surat keterangan tidak mampu jika ada. Jadi tidak harus Bapak Ibu ya untuk yang keempat ini. Jadi itulah 4 proses pengajuan daripada penghapusan utang ini atau pemotongan utang ini bagi para pensiunan PNS pada tahun 2025. Poin keempat Bapak Ibu, prioritas untuk pensiunan rentan dan janda duda, di mana pemerintah menetapkan skala prioritas untuk program ini kepada para pensiunan rentan dan janda duda. Nah, penerima utama adalah para pensiunan yang rentan secara ekonomi, termasuk janda atau duda dari pensiunan yang hanya menerima 50% hingga 75% dari hak pensiun utama. Dicatat lagi Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu pensiunan tidak lupa. Kemudian, kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden dan strategi pengentasan kemiskinan di kalangan lansia melalui instrumen fiskal tahun 2025. Targetnya adalah pensiunan non-produktif yang menderita sakit permanen serta janda duda penerima pensiun sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN dan APBN 2025. Itu poin keempat di Bapak Ibu terkait dengan prioritas untuk pensiunan rentan dan janda duda dalam hal penghapusan utang atau cicilan utang bank bagi para pensiunan PNS 2025. Yang terakhir Bapak Ibu atau poin kelima, yakni efek langsung atau dampak positif dan juga dalam hal menghentikan potongan cicilan bulanan bagi para pensiunan PNS. Bagi Bapak Ibu pensiunan yang pengajuannya disetujui, manfaat yang dirasakan akan sangat signifikan bagi kehidupan sosial para pensiunan tentunya. Karena ini memang sangat membebani daripada para pensiunan terkait dengan utang yang ada di bank oleh peminjaman para pensiunan ini. Nah, untuk kami jelaskan Bapak Ibu, cicilan bulanan yang sebelumnya memotong gaji pensiunan sebesar 3% hingga 4% akan dihentikan secara total. Jadi kalau misalnya selama ini Bapak Ibu pensiunan mendapatkan gaji namun gaji tersebut terpotong otomatis, sekitar persentasenya itu ada di 3% hingga 4% Bapak Ibu, nantinya akan dihentikan secara total. Kemudian, sebagai simulasi, seorang pensiunan yang gajinya misalnya Rp3.200.000 yang sebelumnya memiliki cicilan bulanan sebesar Rp120.000 atau sekitar 4%, setelah pengajuannya disetujui tidak akan lagi mengalami pemotongan tersebut Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu memiliki gaji 3,2 juta, karena mendapatkan cicilan, maka uang gaji Bapak Ibu tersebut dipotong sebesar 128.000 atau setara dengan 4% Bapak Ibu. Tetapi ketika sudah melakukan pengajuan pemotongan tersebut atau pemberhentian pemotongan tersebut, maka gaji Bapak Ibu tetap stabil. Nah, ini berarti akan ada tambahan penghasilan yang bersih sekitar 128.000 per bulan yang dapat dialokasikan untuk kebutuhan pokok lainnya seperti biaya hidup atau pemberian obat-obatan bagi para pensiunan PNS. Jadi artinya Bapak Ibu, ketika tidak ada lagi pemotongan gaji Bapak Ibu pensiunan ini karena cicilan bank, maka uang tersebut tetap menjadi hak milik Bapak Ibu, yakni sebesar 128.000. Jadi itu contoh atau simulasi perhitungannya Bapak Ibu. Nah, terakhir ini perlu kami sampaikan juga kepada seluruh Bapak Ibu pensiunan PNS, yakni himbauan kepada seluruh Bapak Ibu pensiunan. Jadi untuk para pensiunan dan juga keluarga, kami selalu menghimbau untuk selalu proaktif dan mencari informasi resmi, baik itu dari pemerintah atau melalui kantor cabang Taspen terdekat. Karena hal ini penting agar memastikan kebenaran informasi dan juga menghindari segala bentuk penipuan yang mungkin mengatasnamakan program penghapusan utang ini atas nama PT Taspen. Dan untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa ditanyakan langsung melalui kantor Taspen atau bank mitra PT Taspen yang sudah terdaftar. Itu saja informasi dari kami, Bapak Ibu. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa pada informasi terbaru berikutnya. Terima kasih.